recording lagi karena terlalu berat ternyata. Oke, resetkan. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini hari Kamis, tanggal 24 ya. Langsung kabar buruknya adalah kalian ada PAS bulan 4 setelah libur. Setelah libur SAL nanti langsung PAS. Jadi kabar buruknya adalah materi kita masih hanya di tema 8. Belum sampai tema 9, masih ada 2 tema lagi. Berarti ada subtema 1 sampai subtema 3 tema 8. Total ada 6 subtema lagi yang belum kita selesaikan. Halo, ini kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Oke. Mister coba share. Ya. Coba lihat dulu kalender yang ini. Ini sudah tanggal 24 hari Kamis. Coba lihat. Jadi perhatikan tanggalnya, tanggal 24. Tanggal 25 besok pembagian rapor. Ini misal kita tetap limit ya. 1, 0. Hari Senin 28, 29 itu udah belajar di sekolah. Kemudian bulan April nanti kalau tidak salah tanggal 18. Tanggal 18 di sini sudah mulai PAS. Artinya berapa minggu lagi? 1, 2, 3. Tinggal 3 minggu. 3 minggu waktu kita untuk menyelesaikan. Bahkan tidak sampai 3 minggu. Maaf, tidak sampai 3 minggu. Kenapa? Karena bulan April tanggal 10 sampai tanggal 16. 10 sampai tanggal 16 itu libur. Yaitu libur Paskah. Nah, nanti kemungkinan langsung setelah libur. 10 sampai berapa, Mister? Mister 10 sampai berapa? Dari tanggal 11 sampai tanggal 15, sorry. 11 sampai 15 itu libur. Nah, setelah libur langsung 18 lagi. Langsung masuk UTS. Ini kabar buruknya. Karena materi kita belum selesai. Jadi kita harus cepat. Kita akan cuma mengajarkan apa yang kita pelajari. Ingat ya kemarin Mister bilang kita mau belajar interval nada tapi tidak jadi. Karena hari ini kita harus kejar materi. Bulan Mei kalian sudah tidak ada lagi. Sudah ada akan memasuki namanya PAS. Sorry. US itu mulai tanggal 9 sampai tanggal 13. Sekali lagi ya. Ujian sekolah kelas 6 2022 itu tanggal 9 Mei sampai tanggal 13 Mei. Ya. Susulannya mungkin minggu depan, setelah itu kalian udah nggak sekolah lagi. Ya, terakhir pertengahan Mei kalian ke sekolah, udah nggak ada sekolah lagi, nggak ada lagi pakai seragam SD. Waktunya sangat singkat sekali, tidak sampai beberapa minggu. Cuma satu bulan itu pun banyak liburnya. Jadi mohon persiapannya sudah tidak ada lagi main-main ya, tidak ada lagi waktu kesempatan untuk absen, bolos. Kalau kamu bolos tidak belajar dan tidak fokus, tidak mengerjakan tugas, kamu yang rugi, bukan Mister yang rugi, kamu yang rugi. Ya, jadi pertimbanganmu untuk kalau kamu mau keluar dari sekolah ini dengan nilai yang bagus. Langsung kita mulai. Oke. Senang baru masuk, baru pulang vaksin. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan Sandra berdoa. Kita mulai. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di masih pagi sih, pagi hari ini hingga siang nanti, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami dari tadi. Kami belajar PJOK. Sekarang kami ingin belajar tematik. Berkati kami agar bisa belajar dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik Tuhan. Berkati Mr. Robin juga yang mengajar kami. Berkati teman-teman yang belum masuk saat ini agar bisa masuk dengan cepat juga Tuhan.
sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sisa waktu yang ada kami serahkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mister mute. Mister nge-lag. Oke. Tidak. Ini berapa orang yang hadir ya? Gak ada yang sakit ya? Ada yang nggak sakit? Ada info yang sakit gak ada ya? Tahu juga Miss, kita bertanya batu-batu berlendir sama kayak cium-cium bau Tangan orang. sakit. Habis aku suntik. Oh, maksudnya yang nggak bisa hadir. Ada info nggak? Misalnya Yang tidak bisa hadir. Ini sakit. mungkin siapa tahu ada Tidak ada. teman yang nggak ada ya? Tidak Oke, ada. berarti Mister anggap hadir semua. Tidak tahu, Mister. Oke, kita akan langsung mulai. Apakah slide Mister sudah terlihat? Terlihat. Oke, kita akan masuk ke topik yang baru di subtema 8. Kamu pernah lihat nggak sih kalau di tema 7 kita ada materi yang kita ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus. Kita tidak akan mau mengulang materi yang sudah kita pelajari lagi karena interval nada itu udah kalian pelajari sebelumnya. Jadi kita akan fokus ke materi yang belum kita pelajari, yaitu tentang muatan IPA, yaitu KD yang baru, yaitu tentang bumi dan juga bagaimana tentang hubungannya dengan yang lainnya. Jadi judulnya itu di subtema 1 itu rotasi dan revolusi bumi sebenarnya. Nah, tapi kita akan coba pelajari rotasinya dulu ya. Silahkan siapkan buku penanya, buku halaman 5. Setelah buka halaman 5, siapkan buku catatan dan juga seperti biasa silahkan mencatat ya. Saya mau dengar suaranya dulu. Sandra masih terdengar ya suaranya ya? Masih, Mister. Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama, agendanya mungkin nanti di tema 1 ini kita akan belajar rotasi, evolusi, kemudian ada pengaruh. Mister, buka buku halaman. Berapa ya? Halaman 1. Nah, Iya, ini halaman pertama. Oke, lanjut ya. Kita nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang diulang-ulang lagi. Oke, yang pertama. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kira-kira kenapa orang di siang hari, kenapa di siang hari itu terang, terus di malam hari orang tidur? Jadi kira-kira kenapa ya? Kenapa ada siang, kenapa ada malam? Gak usah angkat tangan, langsung jawab. Karena rotasi bumi. Karena batas bumi. Tidak. Oke, yang lain. Dari rotasi bumi. Saya pikirnya jawabannya sama kayak yang Tadi saya bilang rotasi, Mister bilang. ada batas bumi. Bisa bilang gitu. Mengapa, pertanyaan kedua, mengapa diniat waktunya berbeda dengan waktu di Papua? Misalnya sekarang kan jam 9. Karena Diniat jam 7. Kenapa bisa begitu ya? karena Papua berotasi yaitu terkena matahari. Karena Karena bumi bumi berputar. berputar. Good. Pertanyaan terakhir. Mengapa setiap tahun musimnya berubah-berubah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan yang membantu kamu untuk mengetahui bahwa ternyata bumimu ini, bumi yang kita tempati ini memiliki fenomena yang unik. Dan kejadian-kejadian yang sebagian ada 3 pertanyaan ini adalah hanya sebagian kecil dari efek dari fenomena yang ada di bumi. Oke, seperti judulnya tadi, kita akan mempelajari 2 hal, yaitu apa?
rotasi dan revolusi bumi. Semua perhatikan. Nah, oke, siapa di sini yang dulu waktu kecil lihat matahari? Dia itu terbit kalau dari pantai ya, karena rumahnya Mister dekat pantai, Mister lihat matahari itu dari ujung laut, dia pelan-pelan naik. Mister nanti naik ke gunung, pindah, lihat di bagian barat Mister sudah ada matahari yang tenggelam. Nah, kira-kira kalau pagi-pagi dia kemana ya? Dari mana ya? Terus malam-malam dia tenggelam kemana? Dia kemana nanti? Ayo, ada yang bisa jawab? Dia tidak tenggelam, dia cuma tengah kelihatan, dia cuma karena ketong berotasi, ntar kita kehilangan beberapa bagian yang kelihatan dari matahari kan? Oh, tapi kan kita kan lihatnya sebagai manusia di sini ya. Terus kita lihat, nah dia ada di sini pertama. Terus dia pelan-pelan naik di atas kepala kita, terus dia nanti tenggelam lagi. Nah itu adalah apa ya? Itu gerak bumi. Rotasi. Rotasi. Iya, nanti akan berhubungan dengan dulu Mister juga berpikir seperti ini. Ya, bahwa matahari itu tinggal di bawah bumi, dia tenggelam di bawah bumi, terus nanti pagi dia bangun lagi, dia terus tenggelam lagi. Nah, ternyata waktu TK sampai sini itu kayak yang orang-orang bumi datar bilang, Mister, dia berputar di atas bumi begitu sampai terlihat. Kalau saya mikir waktu dulu matahari itu yang muter. Ya, sama. Kita juga berpikir seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini siapa yang pernah melihat, siapa yang tahu nggak sebenarnya konsep ini salah ya? Konsep ini salah anak-anak karena ini tidak sesuai dengan fakta yang ada atau proses bumi kita berputar bagaimana. Nah, sekarang untuk menjawabnya adalah jawaban yang tepat adalah kamu pernah nggak ikut komedi putar, naik komedi putar? Siapa yang sini pernah? Nah, pernah. Nah, rasanya gimana? Ya berputar, pusing. Rasanya terputar-putar. Ya, kalau di komedi putar itulah prinsip yang sama juga dengan hal yang sebelumnya, yaitu perputaran matahari. Ya, kamu waktu naik komedi putar, kamu lihat papa mamamu, mereka berputar kan? Atau kamu lihat rumahnya berputar? Ya, padahal kita yang muter. Iya, padahal sebenarnya mereka tidak berputar, papa mamamu tidak berputar. Mister, Mobilmu tidak berputar. Terus yang berputar siapa? Ya, kita ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, fakta ini cuma sekedar fakta aja. Kalau di kecepatan komedi putar itu rata-rata 20 km sampai 20 sampai 30 km per jam ya kecepatannya. Ya, mungkin kamu pernah naik komedi putar ya. Mungkin juga pernah, mungkin kamu akan merasakan kecepatan yang seperti ini. Ada yang pernah rasain seperti ini? Nah, Mister, kalau dibonceng motor sama ibu-ibu, apalagi helmnya helm begitu. Ya, tapi Rasa dicabut nyawa. Sadar nggak kamu kalau ternyata bumi berputar hampir 1000 kali lipatnya, yaitu sekitar 1700 km per jam. Kecepatannya itu lebih cepat 1000 kali. Nah, hampir lebih 1000 kali lah. Dari kecepatan. Berarti Mister harusnya kalau kecepatan begitu harusnya kita sudah kayak lebih dari mabuk. Lebih dari mabuk ya, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah malah nggak. Tapi di dalam bumi itu tidak rasa apa-apa, biasa aja. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ingat ya, kita kembali ke konsep pertama, yaitu ini dia berotasi. Sama, bumi juga konsepnya sama. Bumi juga sama-sama berotasi. Kalau kita naik komedi putar, kita akan merasakan perputaran yang seperti itu juga. Sedangkan di bumi, kita tidak merasakan apa-apa. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kamu misalkan gravitasi ya, Kak?
Salah. Emang di Ya, jawabannya adalah nanti kalian akan pelajari ya. Teori ini nanti ada Mister itu kenapa tidak ada kutub utara dengan selatan? Nah, nanti ada hubungannya dengan percepatan. Bumi itu memiliki percepatan yang tetap, ya, kecepatannya tetap. Sedangkan kalau kecepatan ini kalau diputar tidak tetap. Oke? Nah, misalnya cuma kasih tahu aja. Itu nanti kalian pelajari di SMP lah, di SMA. Oke, yang penting adalah bahwa bumi faktanya adalah berputar. Nah, kalau contohnya kamu masih penasaran, kamu coba ingat-ingat penasaran. Kamu pernah naik pesawat gak? Nah, di atas pesawat itu, kenapa kamu nggak kayak orang ini? Enggak kan? Nah, justru kamu akan seperti ini. Kenapa? Karena kecepatannya itu oke. Sehingga kamu bisa berjalan-jalan di atas pesawat, bisa ke toilet dan lain. Oke. Nah, itu sekedar info aja. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang rotasi bumi. Silakan buka halaman 5, silakan dibaca sama Glenn. Lebih cepat ya Glenn ya. Baca Glenn, paragraf 5 pertama. Belum buka Mister, saya bukannya buku tulis. Oke, lanjut dibaca sama Sandra. Sandra. Oke, next. Ya. Baca paragraf pertama. Rotasi bumi dan akibatnya. Oke, Mister. Yang halaman 5 toh? Rotasi bumi dan akibatnya. Oke. Rotasi bumi dan akibatnya. Pernahkah kamu berpikir proses terjadinya siang dan malam? Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Selain menyebabkan terjadinya siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di bumi, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah angin. Setiap hari, bumi berputar pada porosnya dengan arah berlawanan jarum jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk berrotasi satu kali yaitu 23 jam 56 menit dan 3 detik atau sekitar 24 jam. Selama berrotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Ya, oke, cukup ya. Thank you Sandra. Sekarang kita akan mulai masuk. Apa itu rotasi? Mister izin ke toilet. Pergi, boleh, sana. Apa itu rotasi? Berputar kan, Mister? Perputaran. Coba baca di buku. Perputaran sisi miring. Kenapa jadi sisi miring? Bumi Jawab dulu, rotasi adalah bumi berputaran pada porosnya. Tahu poros nggak? Nah, porosnya itu kalau ibaratkan dia adalah garis. Kita membuat narik garis ya, garis semu yang membagi dua bumi. Nah, itu porosnya, dia berputar pada porosnya. Yang bagian bawah sini. Nah, kalau kamu ibaratkan ada garis bayangan, nah inilah porosnya. Oke? Itu garis yang pertama. Poros itu garis yang ini. Nah, kalau dia berotasi berarti dia berputar kayak bola ya, berputar dia kayak bola. Kemudian itulah yang disebut rotasi. Nah, catatannya ketika bumi itu berputar, dia bentuknya tidak seperti ini, tapi dia berubah sedikit 23 derajat. Tahu ya? 23,5 derajat seperti ini. Nah, jadi porosnya tadi yang tegak, enggak jadi tegak.
Ya, 23 derajat, 23,5 derajat. Nah, baru dia berputar. Oke, dia nggak miring dulu, nggak tegak dulu baru berputar, tapi dia miring. Oke. Nah, ini data yang harus kamu catat bahwa satu kali berotasi, hafal ya, adalah 24 jam. Atau secara lebih detail itu adalah satu kali rotasi bumi sama dengan 23 jam 56 menit dan Jam 3 60 detik. menit jam 3 detik. Oke, coba ulang. Meetingnya Mister, kalau Mister, kalau rotasi asli bumi begini, kenapa ketemu tidak merasakan perubahan waktu, Mister? Lama-lama kan bisa tiba-tiba jadi 8 bisa jadi tiba-tiba malam gitu atau apa gitu, Mister. Kenapa ketemu tidak merasakan itu? Kenapa gimana? Konsep pertanyaanmu gimana? Kenapa kita tidak merasakan terjadinya pergeseran waktu di bumi kalau rotasi bumi tidak tepat 24 jam, Mister? Kita rasakan kok. Ini 23 jam 56 menit. Ini kan waktu 1 hari 24 jam itu kan pembulatan dari itu. 23 jam. Bagaimana maksudnya? Saya tanya di Google aja nanti, Mister. Ya, jadi intinya bumi itu berputar 21 kali itu, ya, satu kali dia putar pas itu sebesar 24 jam. Nah, tapi tidak akurat 24 jam, yaitu 23 jam 56 menit 3 detik. Nah, baru dia bisa kembali lagi ke posisi awalnya gitu, Glenn. Paham? Bukan itu maksud pertanyaannya sih, tapi paham, Mister. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita nonton video. Mister ada video bagus, silakan kamu nonton. Kita akan coba nonton sama-sama ya. suaranya Miss Ruth. Sudah? Sudah terlihat belum videonya? Belum, Mister. Masih loading. What causes the repeat? Repeating pattern of day and night. In space, the Earth moves in different ways. One way the Earth moves is by spinning on its axis. An axis is an imaginary line that runs through the Earth's center. This spinning movement on its axis is called a rotation. Suaranya kecil. As it rotates, part of the Earth is facing the Sun. This part of the Earth is lit up and experiences daytime. Halo? Loh?
Nih, minum kopi. Tangkap ya. Sorry. Aduh. Jaringan. Yes. Sehat-sehat ya. Halo. Halo, ya Mr. Maaf ya, Mr. ganti jaringan dulu tadi. Jaringan sekolahnya nggak jelas. Apakah screen Mr. sudah masih terlihat? Masih terlihat, Mister. Oke, kita lanjut. Kita ulang dari awal. Mister nanti ini habis ini bakal tambah RAM lagi, RAM yang paling tinggi yang 16 GB dan juga ganti lagi nambah SSD lagi. Oke, kita belajar ya. What causes the repeating pattern of day and night? In space, the Earth moves in different ways. One way the Earth moves is by spinning on its axis. An axis is an imaginary line that runs through the Earth's center. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Ada yang namanya axis. Axis itu apa? Kalian tahu axis itu tadi dia bilang apa? Poros. Poros. Ya, Poros. itulah garis porosnya tadi. Nah, dia berbentuk lurus gak porosnya? Kayak bola biasa kalau kamu tunjukin itu. Poros lurus gak? Gak lurus ya? Sama sekali tidak lurus. Dia ada kemiringan berapa derajat? Kalau dari posisi 23,5 kalau tidak. 23,5. 23,5 derajat. Berapa Rian? Berapa Leri? Berapa yang lain? 23,5 derajat. 23,5 derajat. Oke, jadi dia tidak benar-benar lurus ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Itu adalah aksis atau imaginary line. Oke, sekarang kita lanjut. This spinning movement on its axis is called a rotation. Nah, dia As disebut it rotasi. rotates, part of the Earth is facing the sun. This part of the Earth is lit up and experiences daytime. Oke, di bagian sini kamu bisa lihat di dalam di luar angkasa itu, bumi kita itu dia menghadap ada satu sisi. Ketika dia berputar, ada satu sisi yang menghadap matahari, sedangkan posisi yang lain tidak menghadap matahari. Posisi yang menghadap matahari disebut apa tadi? Halo, sambil jawab ya. Posisinya ya udah jelas lah siang ya. Sedangkan posisi yang tidak menghadap matahari atau membelakangi matahari disebut apa? Ya, malam. Oke, sekarang sekali lagi. Kira-kira bentuknya kalian pasti sudah tahu ya. Jadi ternyata bukan matahari yang berputar, tapi rotasi bumi yang membuat dia siang dan malam. At the same time, the opposite side of the Earth is facing away from the sun. Nah, This part of the Earth yang is lain? in darkness and it is nighttime. It takes the Earth 24 hours to complete one rotation. The repeating rotation of the Earth is why we experience. Oke, satu kali rotasi full berapa?
Berapa jam? Membutuhkan berapa jam? 23. Tapi lebih singkatnya 24 jam lah. Ya, ya itu adalah pembulatannya ya. Yang lebih tepat, lebih akurat. 23 jam 56 menit 3 jam, detik. 56 menit. Lanjut. Experience the daily pattern of day and night. Here's a cool fact. The planets in the solar system rotate about their axis at different speeds. This means the length of a day on Ngelek-ngelek. Oke, itu adalah video pertama. Ini lagi. Video pertama. Bagaimana pendapat kalian tentang video pertama? Coba setai Wesley. Kira-kira bagaimana? Halo Wesley. Oh ya, Mister. Mohon maaf tadi saya udah keluar mandi. Bagaimana pendapat kalian mengenai video pertama tadi? Video bagus. Itu cuma nonton sekarang kita udah keluar Apa yang mandi kamu tadi. dapat? Apa yang kamu dapat? Yang saya dapat itu tadi yang apa tuh aksis kayak itu. Aksis sempat dengar. Ya, jadi bumi itu tidak benar-benar berputar kayak tempat berdiri ya, tegak ya, tapi dia ada kemiringan. Oke, sekarang kita akan nonton video kedua. Video kedua ini juga baik sekali. Nah, kita akan menjelaskan seperti itu. Kalau Adi lupa. Jen mau menjelaskan? Kita mulai ya. Jawabannya adalah You've seen the sunset, right? And if you get up early enough, maybe you've seen it rise too. But have you ever wondered, if the sun rises every day and sets every night, where does it go when we can't see it? Well, nowhere. It's actually us that goes somewhere, because we're on the Earth and our planet is always turning or spinning on its axis. Imagine a line passing through the center of the Earth that goes both through the North Pole and the South Pole. We call that invisible line the axis. Earth spins around on this axis like a top. This spinning movement is called the Earth's rotation, and the Earth's rotation is what gives us day and night, every day, all year. If you're on the side of the Earth that's facing away from the sun as the Earth is spinning, it's night. If you're on the side facing the sun, it's, you guessed it, day. Now, hold on tight, because the Earth is actually moving in more ways than one. At the same time that the Earth spins on its axis, it also orbits or revolves around the sun. This movement is called its revolution. Nah, paham ya? Kamu bisa lebih jelas lagi di video ini ya, bahwa tadi sebenarnya tidak benar kalau matahari itu pergi dan menghilang. Ya. Tidak benar kalau matahari itu terbit dan terbenam, tapi dia lebih tepatnya adalah kita yang memutar diri dan sehingga kita tidak bisa melihat lagi matahari di malam hari. Mungkin nanti paginya baru lagi. Oke? Nah, itu tentang rotasi. Nah, kira-kira kalau berrotasi, kira-kira apa ya efeknya dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Kira-kira efek dari rotasi bumi, perputaran bumi apa? Yang pertama. Kita jadi bisa merasakan pergantian. Kita bisa merasakan pergantian musim sama pergantian siang malam juga, Kak. Musim? Masa musim? Kurang tahu juga. Pergantian siang dan malam. Iya, kita lihat ya, ada 5 anak-anak. Yang pertama itu adalah pergantian siang dan malam, yang sudah jelas dulu lah ya.
Kamu bisa merasakan siang itu ya karena kamu menghadap matahari di siang hari. Sedangkan di malam hari kamu sedang menghadap posisi yang lain. Sekarang gantian nanti. Kalau contohnya sekarang siang ada matahari, berarti di belahan bumi yang lain sedang mengalami apa? Malam ya. Nah, oke, itu efek yang pertama. Efek yang kedua adalah kamu akan merasakan yang namanya gerak semu matahari. Inilah dia tadi yang Mister gambarkan yang di awal tadi. Yaitu seolah-olah matahari ini dia tenggelam. Emang matahari bisa tenggelam ya? Wah. Atau dia Tidak. itu bisa terbit lagi dari dalam bumi. Nah, enggak ya? Kayak dia tenggelam di laut. Kayak dia Ya, dia tenggelam di laut. Nah, itu namanya anak-anak gerak semu matahari. Nah, itu akibat yang kedua. Akibat yang ketiga adalah ini nanti yang akan kita pelajari yaitu perbedaan waktu. Kenapa di LA sekarang malam sedangkan di sini ada siang? Nah, itulah karena rotasi bumi. Ya, kembali lagi ke jawabannya ya di atas tadi. Akibat rotasi. Kenapa terjadi siang dan malam? Akibat rotasi. Kenapa terjadi gerak semu matahari? Akibat rotasi. Kenapa ada perbedaan waktu? Akibat rotasi. Nah, ada lagi. Yang kelima itu adalah belokan arah arus laut. Nah, arus laut ini berhubungan nanti dengan juga perputaran bulan juga rotasinya ya. Dan yang terakhir adanya angin darat dan angin laut. Nah, oke. Nah, kita akan lihat sekarang perbedaannya. Yang pertama tadi ada terjadinya akibat yang pertama adalah pergantian siang dan malam ya. Nah, kalau di bagian gambar ini, kira-kira yang siang yang kiri atau yang kanan? Yang mana yang kiri? Yang mana yang siang? Yang mana yang malam? Yang kiri Yang siang, kiri yang kanan malam. kanan malam. Ya, seperti inilah penampakan bumi kita kalau kita sedang merasakan rotasi anak-anak. Nah, bumi kan berputar tuh nanti. Misalnya yang di bagian sini hari ini malam. Sekarang malam, nanti berputar pada porosnya nanti dia berpindah. Nah, sekarang dia jadi siang. Kira-kira seperti inilah bentuk. Nah, kalau di malam hari, ya biasanya ya kamu bisa tahu lah ya fenomenanya bagaimana. Sedangkan di siang hari itu bagaimana. Apa bedanya coba? Kalau di malam hari ngapain? Gelap, tidur. Gelap. Ya, tidak ada sumber cahaya yang matahari yang kuat ya. Biasanya orang tidur. Kalau di siang hari? Begadang. Siang terang. Tidur. Karena kita sedang menghadapi yang namanya menghadap matahari. Oke. Yang kedua, gerak semu matahari. Nah, ini yang tadi kita pelajari tadi. Jadi sebenarnya matahari itu tidak benar-benar bertenggelam, tapi kita lah yang berputar mengelilingi matahari. Bukan mengelilingi matahari ya, tapi kita berputar. Nah, jadi seolah-olah kita sedang dikelilingi sama matahari. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian lihat ya gambarnya ya. Nah, misalnya di bagian Eropa Timur sini, mereka menghadap matahari dulu. Nah, setelah itu baru yang Eropa Barat. Nah, atau misalnya di bagian Amerika Timur, kemudian pindah ke Amerika Selatan. Nah, kalau di Indonesia, mungkin daerah Papua dulu, baru ke Kalimantan, baru ke Sumatera. Paham ya? Dia akan seolah-olah seperti itu. Oke. Sekarang, selain yang kedua efek tadi, ternyata ada dampak yang ketiga. Dampak ketiga apa? Dampak ketiga adalah pembagian waktu anak-anak. Nah, inilah yang akan kita pelajari berikutnya. Pembagian waktu itu terjadi karena, ya itu tadi, ada hubungan antara perputaran bumi dengan cahaya matahari. Sehingga ada bagian bumi yang disebut siang, ada juga nanti setengahnya lagi nanti disebut sebagai malam. Tadi satu kali rotasi berapa derajat? Nah, satu kali rotasi itu sama dengan 360 derajat. Paham ya? Apa maksudnya 36 derajat? Semua sudah belajar ya? Ya, dia itu berputar kembali sampai habis. Iya, berputar sampai habis. Betul sekali.
Nah, kalau satu kali berputar sampai habis itu, dia itu membutuhkan tadi ya 24 jam ya. Nah, ternyata satu kali putaran itu bisa dibagi lagi. Ya, sehingga 1 jam itu dia berputar 1 jam itu dia hanya berputar 15 derajat. Nah, maka setiap 1 jam 15 derajat. Nah, makanya nanti di setiap daerah, misalnya dia di sini bagian sini 15 derajat, 15 derajat. Nah, setiap itu nanti berputar berjarak 1 jam. Nah, paham ya? Nanti kita akan pelajari lagi. Oke. Sebelum lanjut ke halaman 6, kita kerjakan dulu ayo berlatih halaman 5. Coba perhatikan halaman 5. Sudah? Oke. Nah, di situ kan diminta kamu buat kelompok ya, tapi nggak usah. Kalian pernah melakukan percobaan ini? Tidak. Tidak ya? Nah, Coba dibayangkan aja dulu. Sekarang jam 9. Nah, kamu keluar. Oh, pernah waktu itu pakai botol gitu. nah, tong disuruh keluar jam 12:30 mau panas apa? Yo. Nah, kalian pasti sudah tahu lah ya, setiap jam itu berbeda-beda nanti. Oke? Kalau dokumentasikan nanti arah bayangan juga berbeda-beda karena gerakan matahari itu naik ke atasnya. Oke, tidak perlu lagi. Nah, sekarang karena alasan yang ketiga adalah pembagian waktu, maka karena ini agak cukup rumit, maka di buku dipisahkan sendiri. Inilah yang akan kita pelajari di halaman 6. Semuanya buka halaman 6. Udah. Nah, judulnya apa? Perbedaan wilayah waktu bumi. Perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan wilayah waktu di bumi. Nah, coba dibaca Windy paragraf pertama. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Jika kita mengamati globe atau peta, kita akan melihat dua jenis garis. Garis-garis tersebut adalah garis khayal, lintang, dan bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Garis bujur berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu seluruh dunia. Setiap satu kali. Nah, kita kembali dulu ke sini dulu. Tadi kamu perhatikan nggak? Satu rotasi itu sama dengan 360 derajat ya. Nah, kalau 1 jam berapa derajat? Berapa derajat 1 jam? 15 derajat. Oke, nah sekarang kamu siapa di sini yang pernah lihat globe? Pernah, dulu di TK ada. Nah, di TK dulu ada. Di rumahku ada. Nah, globe itu juga salah satu alat yang bisa membantu kita untuk melihat. Nah, sekarang perhatikan ini. Di dalam globe itu, ya, ada garis-garis itu juga garis-garis yang membantu loh sebenarnya. Kamu lihat ya garis-garis itu? Iya, lihat. Lihat ya. Lihat. Nah, garis-garis itu terdiri menjadi dua. Ada namanya garis lintang. Garis lintang yang mana? Yang dari kiri ke Kanan. Dia membagi bumi menjadi dua. Ada bagian utara, bagian atas, dan juga bagian selatan. Itu garis apa namanya? Lintang. Oke, kalau garis bujur yang mana? Yang ke atas itu, Mister. Yang dari atas ke bawah. Dari bawah. Dia membagi bumi menjadi dua, yaitu menjadi dari daerah bumi bagian timur menjadi barat. Nah, garis ini harus kamu perhatikan karena ini nanti akan sangat membantu kamu untuk memahami konsep pembagian waktu di bumi. Nah, sekarang ingat ya, tutup matamu sekarang. Sekarang ingat lagi, satu rotasi berapa derajat? 360 derajat.
Satu jam 360 derajat. 1 jam 15 derajat. berapa derajat? 12 derajat. perputaran bumi. Perputaran bumi adalah rotasi bumi pada porosnya. Oke. Nah, banyak yang mulai kalian hafal-hafal ya, garis lintang. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu garis lintang, garis bujur, nah, dapat lagi nih. Ya, 1 kali rotasi itu sama dengan 360 derajat atau disebut juga dengan 24 jam. Nah, sedangkan 1 jam itu dia berputar 15 derajat, 60 menit. Nah, inilah dia yang akan menjadi inti kenapa setiap jam itu berbeda-beda. Setiap daerah itu berbeda-beda. Paham ya? Itu disebabkan karena perbedaan posisi derajatnya ketika dia berputar. Nah, ternyata patokannya adalah 1 jam 15 derajat. Nah, ini paragraf berikutnya silakan dibaca sama Okta. Paragraf kedua toh, Mister. Ya. Setiap 1 kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berjauh 15 derajat. Dengan perhitungan garis bujur, dengan perhitungan tersebut, kita dapat menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. Garis bujur 0 terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional tersebut dikenal sebagai GMT, Greenwich Mean Time. Waktu di belahan bumi bagian timur 0 derajat sampai 1800 1880 derajat BT. Lebih cepat 1 hari dibandingkan BT itu bujur bumi timur bagian ya. barat. Bujur timur 0 Oke. sampai 180 derajat BB. Bujur barat. Sudah bisa. BB itu bujur barat. Oke. Nah, sekarang agak susah ya kamu memahaminya ya. Ya intinya 1 kali bumi berputar itu 360 derajat. Ya. Setiap 15 derajat itu terhitung 1 jam. Nah, garis bujur 0 derajat berdasarkan ketetapan pembagian waktu secara universal itu terletak di kota Greenwich, Inggris. Di mana? Greenwich. Ya, gerak lokasinya ada di kota Greenwich. Greenwich, Inggris. Ya, geraknya itu kalian bisa lihat ya. Ini garis bujur tadi yang dari atas ke bawah ya. Betul ya? Ya, nah sekarang kamu lihat titik 0 derajatnya itu, karena bumi kan sebenarnya miring ya bentuknya ya. Maka titik 0 derajatnya itu ada di bagian kota Greenwich. Itu yang akan jadikan titik 0 waktunya, 15 derajat. Mulai 0 itu dari kota Greenwich. Oke? Oke, stop sampai di situ. Kita lanjut lagi. Nah, maka kalau contohnya bumi berputar, setiap 15 derajatnya itu akan bertambah 1 jam. Nah, kamu lihat di sini. Nolnya di sini ya, yang warna putih-putih ini ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak titik putih ini? Kelihatan. Nah, titik putih ini akan menjadi titik 0 derajatnya. Oke. Lompat lagi ke satu kotak nih. Nah, itu 15 derajat ke sebelahnya itu berarti lompat berapa jam? Nah, setiap kotak 15 jam, 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat. Nah, begitu ya? Paham nggak? Halo? Setiap satu kotak ini, jaraknya itu, panjangnya itu 15 derajat. Ke kanan ya? Paham, Mister. Nah, di situ. Kalau Indonesia terletak di mana? Berarti lewat berapa? Ya, di plus 7 sampai? Plus 9. Plus 8. Ya. Hah? Kok plus 8, Sandra? 9. Oh iya, 9. Plus Ya, 16. makanya kalau contohnya jam 7 di ini ya, berarti jam berapa di Papua? 9. 9. Itu karena kita terletaknya itu, jaraknya itu beda berapa derajat? 30 derajat. Nah,
30 derajat. 2. Kalau lewat 30 derajat berarti lewatnya 2 jam maksudnya. Ya, Jam. gitu. Mantap, paham ya? Oke, kalau contohnya begitu juga sebaliknya ya. Kalau ke kanan dia bertambah 15 derajat berarti tambahnya 1 jam. Kalau ke kiri dia juga begitu. Dia Minus. ngikut dari belakang nantinya. Minus 0, minus 1, minus 2, minus 3. Ya. Ini kayak yang di matematika itu hari. Ya, artinya kalau contohnya jam 9 di Papua, maka jam 9 di mana? Jam 9 di belahan bumi yang lain. Di daerah mana itu? Nah, Amerika. Amerika apa ini ya? Kalian tahu? Utara. Iya, Amerika Utara jam 9 malam di situ. Paham ya? Nah, kalau kamu nonton bola di Eropa, kalau misalnya Siang. mereka Masih siang di sana. ya, kalau mereka mulainya jam 8, masih siang. Ada kalau kan di Euro kemarin dong masih siang, kita sudah subuh. Iya, itu ya beda-bedanya ya. Itu disebabkan karena apa, Okta? Perbedaan waktu. Iya, perbedaan posisi rotasi bumi ya. Mereka berada di daerah sekitar plus 3 atau plus 4 derajat itu. Oke, titik nolnya tadi di kota apa? Greenwich, Inggris. Ya, oke, dihafal ya. Nah, kalau Indonesia, letaknya itu ada di 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Nah, di sini nih, di bagian ujung-ujungnya. Ujung Aceh ke ujung Papua itu jaraknya itu ada berapa derajat total? 46. 46 derajat. Tepat sekali. Nah, kalau 46 derajat berarti kalau kita bagikan dengan 1 jam 15 menit, ada berapa jam berarti pembagian waktu di Indonesia? Iya benar ya. Jadi frekuensi itu adalah user, adalah pengguna. Ayo, berapa? 46 bagi 15. 46 bagi 15. Ya. 3. 3. Iya, makanya kita punya, makanya pembagian waktu kita ada 3. 3,67. 3,67. Iya, tapi lebih dibulatkan adalah 3 ya, Glenn ya. Ya, jadi kita punya 3 pembagian waktu, yaitu apa aja? Ada yang masih ingat? Wita. Barat. Tepat sekali. Ya, kalau contohnya kita punya jarak itu totalnya itu misalnya 60 derajat. Berarti pembagian waktu di Indonesia berapa? Misalnya Indonesia punya luas bujurnya itu 60 derajat. Berarti pembagian waktu kita ada berapa? 4. Nah, tapi ternyata luas Indonesia hanya sampai 40. Kalau sampai Papua gini bagaimana, Mister? Nah, berarti 4 dong. Nanti namanya apa? Mister itu kenapa? Mister itu udah di bujur timur, betul kah? Ya, bujur timur ya. Karena BT dan BT. ya, coba kamu buka di buku. Mister tidak salah kan? Coba buka dulu. Betul nggak, Glenn? Halaman 6, paragraf ketiga dibaca, Glenn. Paragraf ketiga Glenn baca. Betul. Iya betul, Mister. Baca sekarang. Gimana gitu? Indonesia terletak di antara 45 derajat 45 derajat bujur timur, 95 derajat bujur timur dan terbentuk 41 bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat suatu selisih 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah tersebut adalah waktu barat, waktu timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Perbedaan waktu yang kali ini melibatkan kita dengan waktu daerah tersebut. Ya, oke. Kalimat terakhir coba dibaca sekali lagi. Perbedaan daerah yang ada
perbedaan daerah waktu yang ada di Indonesia menyebabkan kita perlu menyesuaikan aktivitas kita dengan waktu di daerah tersebut. Nah, kalau dulu Mr. Obi nonton berita apa ya? Nonton bola deh. Dulu Mr. Obi nonton bola itu capek sekali, harus begadang sampai jam 2. Bangun Ya toh? subuh. Waktu di Kalau di Nias. Nias jam 2 berarti di sini jam 4. Begini Mr. sampai ke Papua nggak terlalu capek. Kenapa? Karena bangun tidur langsung nonton bola. Wah. Yang kemarin juga Champions nih Di Jawa beda juga dengan di Papua di sih. barat di Jawa sana jam 3, di sini jam 5. Enak sekali. Iya, enak sekali. Bangun tidur langsung nonton bola. Dulu harus tahan mata dulu sampai jam 10, jam 11. Aduh, lama sekali mulai ya. Jam 2 baru mulai Liga Tapi itu Champions. lebih kalau ke sekolah bagaimana? Libur waktu itu. Kebetulan libur waktu itu. Ternyata pas nyampe sini, Mister udah kaget kan. Mister lihat, hari ini Real Madrid lagi main nih. Aduh, udah nggak sempat tidur nih. Mister cek waktu, kok mereka lagi main? Oh, ternyata memang baru mulai ya. Nah, itu agak ada penyesuaian. Sehingga juga jadwal-jadwal TV. Nah, kamu kalau lihat acara-acara TV, pasti mereka tidak akan pernah lupa mengatakan, acara ini mulainya pukul 9 WIB. Nah, kalau mereka lupa bilang WIB, maka nanti kacau acaranya. Jadi orang-orang yang ada di timur, di tengah nggak bisa nonton. Kalau pagi-pagi itu dong sudah jam 5, jam 7. Paham ya perbedaannya ya? Sekarang kalau ditanya, kenapa bedanya, kenapa di Nias itu beda dengan misalnya di Sulawesi? Alasannya apa? Perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Perbedaan waktu, karena pembagian waktunya adalah di bagian barat itu sesuai dengan 15 ini adalah mulai dari barat itu adalah 15 derajat. Sedangkan berarti kalau tadi melihat datanya adalah berarti GMT-nya adalah GMT wilayah plus 7. Sedangkan kalau di bagian tengah adalah GMT plus 8. Singkatnya kamu bilang aja pembagiannya ada 3 di Indonesia. Yaitu karena 1 jam memiliki 15 derajat. Nah, berarti wilayah tengah itu sudah lewat dari 15 derajat tadi. Paham? Nah, lebih tepatnya ini, perhatikan kota-kotanya. Nah, Santiva sekarang jam berapa? Jam 9.43. Ya, kalau kita sekarang jam 10.40. 43. Berarti Santiva dia mulai pelajarannya cepat sekali. Iya, jam 8. Jam 7. Tapi dia selesai juga paling cepat. Berarti dia punya waktu beralih banyak buat main-main di siang hari. Jam 6. Waktu lebih banyak. Semua orang waktunya sama 24 jam, kan? Iya, tapi kan dia di sana lebih cepat selesai belajarnya. Lebih cepat dari mana? Orang porsinya sama kok, 1 jam. Sama aja. Mister, jamnya Mister. Dia belajar jam 7. Jamnya Selesai jam 10. Iya, kalau kita 11. Belajar jam 8. Nanti kita mulai jam 8. Sama aja toh? Iya toh. Jadi gimana sih jelasinnya? Jam 11, kita di sini jam 11 masih belajar. Dia tidak kan punya jamnya manis, sama Kak. aja, cuma penempatan aja yang beda. Iya. Jangan sampai. Maksudnya dia punya waktu lebih banyak buat main di siang hari karena dia maksudnya karena dia punya Oh. jam selesai lebih cepat gitu. Iya. Kalau begitu lebih cepat ya. Nah, itulah maksud kalimat di paragraf terakhir tadi. Perbedaan daerah waktu membuat kita harus menyesuaikan. Maka Santiva dan juga Mr. Robin juga harus sama-sama menyesuaikan waktunya. Kalau kita mulai jam 8, maka Santiva harus cepat-cepat bangun. Jam 7 ya, Santiva ya. Oke. Santiva ada nggak sih di dalam sini? Mana suaranya? Santiva? Ada Santiva di sini. Mana suaranya? Hai San. Oke, nggak ada dia orangnya.
Oke. Nah, ini lebih jelasnya lagi tadi ya. Ternyata GMT itu sudah diganti namanya. Jadi UTC. UTC itu apa? Coba cari di Google sekarang. Apa itu UTC? Apa Mister UT? Ya. UTC itu Universal. Universal Koordinasi. Ya, UTC itu adalah Universal Time Coordinate. Nah, Indonesia ada di wilayah keberapa kalau yang barat? Ada Indonesia punya berapa UTC? Kenapa semua WIB? Wip, Coba, wip, Mister tanya. iya. wip. Semuanya wibu. Kenapa semuanya WIB? Harusnya itu WIT. Mister dukung Indonesia. Belanja. Mister dukung Indonesia masuk blok barat. Bukan, perhatikan baik-baik. Kalian tidak memperhatikan dengan baik-baik. Kalau di WIB itu jam 9, ya. Kalau di kalian Indonesia jam Barat. 9, Mister. iya. Ini terhitung jam 10. Jam 10 WIB. Ya. Ini WIB ya. Ini salah gambar ini orangnya. Nah, gitu maksudnya. Iya, yang kita masuk juga itu. Iya, tapi lihat jamnya juga ya. Fokus ke jamnya aja. Kalau di sini jam 9, maka di sini jam 10. Nah, di sini jam 11. Oke, sekarang ini ya, diingat ya. Kita ada di zona berapa? Kalau Papua ada di zona UTC berapa? Koordinatnya. UTC 9. UTC 9. Ya, UTC 9 itu di daerah, kalau pembagian dari 0 derajat, titik 0 derajatnya tadi di Greenwich ya. Di sini berarti kita di bagian sama dengan di daerah Australia. Mirip ya. Dengan Jepang juga ya. Sama Jepang, Korea. Sama. Oke, nah good. Korea juga, Mister. Koordinatnya di sini ya tadi. Ya, betul Sandra. Sekarang Mister tanya, kalau contohnya Australia punya berapa? Australia 3. punya berapa? Ya, 3. Kalau benua Amerika Selatan punya berapa? Punya 3. Hah? 3. Yakin? Amerika Selatan tuh 3. 4. 2, 3. Kamu nggak lihat ini? Ya, 4 ya. 4. Yang mana kak? Yang mana Mister? Oh, itu saya salah lihat. Itu birunya sama. Nah, perbedaannya kenapa bisa 1 jam? Berarti kalau perbedaannya 1 jam, berapa derajat perputarannya tadi? 15. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelumnya. Kita akan langsung. Kenapa kita punya pembelajaran cepat sekali, tidak kayak biasanya? Karena habis ini latihan. Habis ini latihan, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Soalnya saya nggak ngerasa ini lama. Silakan ambil pensil dan alat tulismu. Kita kerjakan ayo berlatih. Halaman 7, nomor 1 Windy. Saya baru ambil buku tulis sudah disuruh baca. Nanti kumpul di sekolah kan Mister? Itu yang IPS. Yang ini nggak dikumpul ya. Oke, kerjakan. Nomor 1. Di buku langsung di buku cetakmu. Baca nomor 1, buku cetak Windy. Halaman 7. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Garis bujur yang A toh? Ya. Oh, bukan yang B. Garis bujur digunakan untuk
Ayo, di dalam di Kan bagian bumi bagian timur dan barat. Membagi Bagian, bumi Glenn. menjadi Aduh. bagian barat dan bagian timur. Gara-gara Glenn ada mana toh? Ah, Jangan sesuai namanya. Apa? Ulang, Windy. yang diulang Jawabanmu apa tadi? Digunakan Jawabanmu tadi untuk apa? membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Oke, betul nggak? Yang lain betul? Betul. Oke, nomor 2 coba Anselo. Tunggu Mister, ada cas laptop. Mister tidak Nah, bilang sudah. cas laptop. Baca bukumu. Saya Mister. Halo. Nomor 2 Anselo. 1B Anselo. Titik. Hah? Tidak terdengar Anselo. Garis lintang yang garis lintang digunakan untuk titik. Ya, apa jawabannya? Om Swasti Namo Buddhaya. Jawabannya Om. Anselo, apa jawabannya Anselo? Nggak tahu. Coba dibantu sama Okta. Jawabannya kan Mister. Ya. Garis lintang adalah garis kaya yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Ya. Yang lintang itu yang dia kayak dari kiri ke kanan ya. Kalau bujur dari utara ke selatan. Ingat aja. Lintang ya, dia membagi menjadi 2. Lintang itu kayak gimana ya? Kayak ikat pinggang. Lintang itu kayak ikat pinggang. Kalau bujur itu kayak apa ya? Dari atas kepala sampai ujung kaki itu dibagi 2. Hah? Lintang. Utara dan selatan. Lintang itu kayak ini maksudnya. Lintang itu kayak Lintang itu namanya orang. Yang bujur itu dari atas ke bawah. Oke, nomor 1C Rian. Rian atau Renaldi? Halo Rian atau Renaldi? Pedoman penentu waktu di permukaan bumi setiap satuan jam berdasarkan garis bujur adalah kelipatan Berapa derajat? 360 kan itu? Dia data dulu yang maksudnya dia nanti. Setiap jam, setiap satuan jam. Setiap jam. 15. 15. Ya, oke. 1D Leri. Jadi saya, garis bujur Indonesia terletak antara 90 BT dan 141 BT. Artinya Indonesia terbagi menjadi 3 waktu. Ya, berapa tadi? 95 ya, sampai 141 BT. Oke. Berarti kalau Indonesia di global ini, ya, berarti ini adalah derajat yang ke-90. Mana Indonesia ini? Aduh, mana? Nah, berarti di bagian ini ya. Garis yang bagian ini ya. Bentar. Oke, bagian garis ini adalah gamanya jumlahnya adalah berapa derajat kalau yang di sini tadi? 90? Halo? Ya. 90? Halo. 95. Kalau yang ini 100? 141 derajat. Derajat. Oke, ini 95 derajat. Ini 100. Perhatikan baik-baik. Nah, ini derajat ke 95, ini derajat ke
141. Di antaranya berarti kalau dikurangkan, selisihnya adalah 46 derajat. Maka kamu memiliki pembagian waktu yang pas juga. 7, kita berada di wilayah plus 7, plus 8, dan plus 9. Maka itu artinya memiliki 3 pembagian waktu. Oke, lanjut nomor 2. Silakan kamu cari ya, nanti di internet ya. Kamu tulis misalnya Medan. Medan itu WIB atau WIT atau WITA? Medan itu WIB. WIB. Pontianak? Wita. Pontianak. Salah. Oh, WIB. Kalau NTT? Kupang. Wita. Kupang Wita ya. Oke, Merauke? Udah jelas. WIT. Jakarta? WIB. WIB. Banyuwangi? WIB. WIB. Lombok? Wita. Wita. Kendari? Siapa di sini dari Kendari? Wita. Saya nggak dari Kendari tapi oma saya dari Kendari. Oh ya? Wita. Kendari itu Sulawesi ini. Selatan ya? Sulawesi Tenggara. Oh, Tenggara. Tenggara. Mister, nomor 2 ini cuma disebut saja, Mister. Ya, kamu tulis di bukumu. Bengkulu? Bengkulu WIB. WIB. Berarti saya WIB. Palu? Karena satu kampung halaman di Medan. Wita. Palu. Iya, itu Palu ya. Pas dia di Kalimantan Tengah. Oke, Solo? WIB. WIB. Palangkaraya? WIB. B. Mana Palangkaraya? Coba kita cari ya. Palang. Kalimantan. Ya, Kalimantan mana? Kalimantan kan ada yang Wita ada juga yang WIB. Oh, dia Kalimantan Tengah. Ya, berarti Kalteng masih Putra. WIB ya. Jadi? Nah, kan Oke, next. Ambon. nomor WIT. Pasar. Wita. Wita. Sebentar. Ambon WIB. WIT, Mister. Iya, itu. Ambon kan di atas. Maluku. Sabang WIB. Sabang WIB. Nomor 3 dibaca sama Santifa. Komang Iketut. Oi. Ada Santifa enggak? Oke, dibaca sama Brian deh kalau begitu. Brian. Oh kan Brian belinya buku ABC doang. Belum ada. Belum ada sampai lulus ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Putri. Hai Putri. Kalau Bapak. Lanjut nomor 3 Put. Komang dan keluarga. Komang dan keluarga pergi ke kota Denpasar, Bali menggunakan pesawat. Lama perjalanan yang mereka tempuh adalah 1 jam 45 menit. Jika Komang dan keluarganya berangkat dari Jakarta pukul 5.40, pukul berapa mereka tiba di kota Denpasar pada waktu setempat? Ayo, kalau mereka dari Jakarta berangkat jam 5.40 WIB. Nah, mereka pergi ke Bali, perjalanannya yang ditempuh itu 1 jam 45 menit. Maka mereka sampai ke Bali itu jam berapa? 7.25. 7.25. Kok kalian bisa tahu sih? Gak tahu, feeling aja. Saya jumlahkan pertama Mister ini 45 ditambah 40 jadinya 25 bisa tambah 1 jam lagi karena ini nah, terus jadinya 7.25. Tapi kalau dari Jakarta ke Bali berapa jam sampai cuma ada 2 jam, 3 jam?
Nah, coba lihat ya, 1 jam itu berarti dia naik 6, berarti di sana sampai jam. Oh, berarti hampir 2 jam dong berangkat. Coba perhatikan ulang, Glenn. 5.40 itu dia di WIB. Oke? Coba sekalian yang lain juga perhatiin ya. Ya. Tambah 1 jam dulu berarti. 1 jam berarti 6. 6.40. Masih ada 25 menit lagi ya. Ini masih ada 45 menit lagi ya. Betul ya? Berarti dia nyampe-nya 07.25. Itu WIB. Nah, berarti kalau di WIT dia nyampe WITA jam berapa? Masih 7.25? Tidak. 8. Berapa? 8. Jadi benar nggak kalian? Ya. Tadi jawab jam 7.25. Paham nggak? Paham. Jadi dia Kalau sampai dia ke, Mister, kalau dia ke Jayapura berarti 8.25 tuh Mister tuh. Hah? Ke Jayapura. Coba kita ulang deh. Kalau dia misalnya kalau dia dari apa Jakarta kan tadi kan? Dari Jakarta ke Jakarta ke Bali. Dia dari Jakarta jam berapa? Coba. Dia dari Jakarta jam berapa? Dia apa sih cuma mau tanya kalau dia ke Jayapura berarti dia ini tuh jamnya tuh berarti 8.25 tuh Mister tuh. Ya, oke. Dia misalnya lewat 1 jam ditambah 1 jam. 1 jam 45 menit. Oh? Berarti jangan pindah dulu ya. Jangan pindah dulu, masih ke WIB. Dia berapa WIB itu? Ayo. 5.40 WIB. 54 WIB. Kalau ditambah 1 jam 45 menit berapa? Berapa, Glenn? 6.25 WIB. 25 WIB. Kenapa 6.25? Kamu nggak nambah menitnya? Kamu nggak nambah menitnya, Glenn? Saya hitung iya, Mister. Saya hitung menitnya tapi terhitung jamnya. Berarti dia nanti berarti kalau itu berputar berarti 07 25 WIB. Nah, ini dia nih masih di kalau contohnya di sini. Berarti kalau di pasar dia berapa nyampe nya? Aduh, paham ya? Nah, si Komang nyampe di sana jam berapa? 8.25 berarti. Iya, jangan salah. Kan yang dia tanya di kota Denpasar waktu Tadi saya lupa hitung jamnya, Mister. Oke, nomor 5. Terakhir baca oleh Sandra. Oke. Nomor 5. 4 kali. Nomor 4 ya. Tuliskan pengaruh perbedaan waktu terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, apa kira-kira pengaruhnya? Perbedaan waktu. Kayak kalau misalkan kita kuliah gitu gak sih, Mister? Ya, harus menyesuaikan. Ada Iya. waktu tidur, ada waktu istirahat, ada waktu bekerja, gitu ya. Ada waktu menjemur pakaian. Sama kita harus mengingat biar tidak salah ingat jam bola. Ih. Aduh, biar jangan kelewatan main bola ya, begitu ya. Good job, Glenn. Yang lain? Oke, sekarang buka bukumu halaman. Kita mau kerja latihan lagi. Nomor 27. Halaman 27, sorry. Halaman 27. Come on. Nomor 1 cobaan Gail. Halo Gail. Nanti kumpul kan, Mister? Tidak. Muatan Iya, IPA ya. Mister. Buka bukumu halaman 27 nomor 1 muatan IPA. Baca.
Langsung jawab. Kenapa, Mister? Aduh ya ampun. Ji, Tidak kedengaran. buka halaman 27, muatan IPA, baca nomor 1, langsung jawab. Buka halaman 47 kurang 20, baca halaman 2 kurang 1, Ji, langsung jawab. bocor, sesat. Itu betul. Abi, Iya. ada Abi nggak? Apalagi Abi Abi. deh. Abi deh kalau gitu. Nggak ada. Tidak, Abigail sama saja. Aduh, ini aja muridnya Mister. Samuna. Halo, Mister mau tambah lagi murid. nomor 1. Halaman 27. Foto di Muatan Inggris IPA yang SM. menjadi Kota Inggris Iya, yang iya. menjadi foto di Inggris yang menjadi penentu waktu internet pulsa. apa yo? D. Greenwich. Oke, nomor 2 Samuna, apa lagi? Baca. Perbedaan waktu antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur yaitu 2 jam berapa kan? jam? 2 jam. Betul. Betul. Bentar, kalau di London itu apa? Chelsea, Arsenal, Di London itu ada jam Tottenham, besar, itu namanya jam apa? Mister lupa itu. jam Big Ini Ben, bokar kayak apa itu? Big Ben. Big Bang. Bukan band Korea ya. Nah, Big Bang itu Mister pikir dulu Big Bang itu jadi jam pusat dunia. Ya, ternyata bukan di London ternyata. Mister yang nomor 3 itu 24 jam tuh. Oke, nomor 23 Sandra. Nomor 3 Sandra. Lama waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi adalah Mister minta yang akuratnya. 23 jam, 56 menit, 3 detik. Oke, good. Nomor 4, silakan baca Leri lagi. Oke. Tulislah pengertian teks non-fiksi. Teks yang dibuat Aduh, Leri. Sakit kepala Mister Leri. Aduh. Kalau sakit pijit Mister pakai minyak kayu putih. Nomor 4 IPA ya, Leri. Oh, astaga. Ayo dong, fokus. Kita lagi bahas apa? Itu yang dilihat bukunya. Sekarang buka bukunya, halaman 4. Halaman 27, nomor 4 apa? Nomor 4 tuh manusia harus bisa Tulislah akibat rotasi bumi manusia akan jadi putus-putus. manusia. Nomor 4 ini Aduh, terputus. IPA. Michelle nomor 4. Oke, Mister. Tuliskan akibat rotasi bumi bagi kehidupan manusia. Apa yo? Ada 5 ya tadi ya. Yang pertama adalah terjadi fenomena alam. Fenomena apa? Siang dan Pergantian siang dan malam. Oke, yang kedua apa? Dirasa harian matahari. Perbedaan waktu. Ketiga, Perbedaan waktu. keempat, Memerlukan arah arus laut. yang kelima, Angin darat. angin darat dan angin laut. Oke. Kalau angin darat dari darat ke laut ya. Kalau angin laut dari laut ke darat. Itu digunakan juga di bagian
siang dan malam itu digunakan ya. Kalau nelayan biasanya digunakan sama nelayan untuk pergi ke laut di malam hari. Itu angin darat. Kalau angin laut itu dari laut ke bumi, berarti mereka pulang dari nelayan itu siang hari. Oke. Kemudian nomor 5. Nomor 5 lanjut sama siapa ini baca ya? Siapa yang belum ngomong nih? Michael Jordan. Michael. Oke, siapa aja deh nomor 5? Gwenet. Oh iya, Deng. Gwen belum ngomong. Gwenet. Iya, Mister. Sorry, tadi saya baru habis cuci tangan. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Nah, apa? 3, 2, 1. Oke, ada yang bisa bantu? Gerak semua. Gerak. Nah, coba Glenn. Harus bilang ini manusia atau tidak, atau itu seperti sudut pandang kita bahwa matahari itu naik dan tenggelam karena rotasi bumi. Kalau menurut saya gitu kayaknya, tertahu juga. Oke, good ya. Thank you Glenn. Tadi Sandra angkat tangan. Coba Sandra. Kalau dari buku sih gerak semu matahari mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Ya, tepat sekali ya. Dia adalah seperti yang gambar Mister tadi loh, yang ini tadi. Ya, gerak semu matahari itu seolah-olah bumi itu bergerak mulai muncul dari timur, dari ufuk timur, tenggelam di barat. Padahal ternyata cuma fenomena dari disebabkan sebenarnya rotasi bumi. Kitalah yang bergerak, bukan matahari yang bergerak. Tetapi bumi kita yang bergerak sehingga seolah-olah ya, ada kata kuncinya apa? Seolah-olah. Oke. Nah, sekarang Mister ada ambil soal juga beberapa yang mungkin bisa menambah wawasan kamu tentang materi ini. Ya, nomor 1. Kita coba kerja sama-sama. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari. Itu karena apa? A. Revolusi. Rotasi bumi. Rotasi bumi. Oke, gerhana lagi matahari. D. Rotasi bumi. Apa jawabannya? Rotasi bumi. Rotasi bumi. Rotasi bumi. Ya. Kenapa bukan revolusi bumi? Revolusi kan revolusi itu tahun 98 Mister. Oh, bukan. Revolusi bumi itu apa? Martin Luther, bukan? bulan memutari bumi. Nah, kok bulan lagi? Mengitari. Bumi yang mengitari. Lagi Mister. Ya, beda lagi ya nanti ya. Itulah yang akan kita pelajari besok, yaitu revolusi bumi. Berarti jawabannya adalah rotasi bumi ya. Nomor 2. Adanya siang dan malam disebabkan Bumi yang berputar. Bumi yang berputar. A. Bulan yang berputar. D. Matahari yang terbit. Bumi yang berputar. C. Matahari yang berubah tempat. D. Bumi yang berputar. Yang bagian C ini mirip dengan gerak semu ya. Pengertian gerak semu ya. Gerak semu matahari ya. Kenapa jawabannya bukan A? Siang malam tuh Mister. Apa yang bikin soal ini aduh? Kenapa jawabannya bukan A misalnya? Iya, jawabannya D ya. Tapi kenapa bukan A? Ya karena memang jawabannya cocok di D. Ya, pakai alasan dulu. Pakai alasan dulu. Kasih tahu bahwa bulan kalau berputar tidak akan berputar pada porosnya. Itu tidak akan membuat jadi siang dan malam, nggak ngefek. Yang lebih ngefek lebih tepatnya adalah bumi itu. Nomor 3. Jadi karena rotasi bulan tidak akan membuat siang tidak akan Betul apa sekali. itu. Tidak akan membuat efek apa-apa kalau dia berputar sendiri. Tidak akan memberikan dampak yang besar kepada siang malam gitu. Ya.
Oke. Lanjut nomor 3. Kita melihat matahari bergerak seolah-olah dari timur ke barat. Maka dari itu kita sering menyebut matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Hal tersebut terjadi karena Bumi berotasi dari barat ke A. A. Bumi berotasi dari barat ke timur. B. Matahari mengelilingi bumi. C. Matahari bergerak lebih cepat dari bumi. D. Kala rotasi bumi. Karena bumi berotasi dari barat ke timur. Kalau dari barat kan artinya nanti dia berputar pantasan dari Papua bisa kena duluan daripada bagian Indonesia yang lain karena gitu sudah. Iya. Oke, berarti dari barat ke timur. Betul ya, jawabannya A ya. Itulah kenapa matahari lebih cepat rise itu dari timur. Dan paling cepat juga set ya, sunset ya. Set di bagian barat nanti paling lamanya dia. Oke? Itu nomor 3. Kok ini lagi sih? Nomor 4 nih. Nomor 4. Bumi sekali berotasi membutuhkan waktu 24 jam. Ingat, itu bukan waktu yang paling tepat, yaitu pembulatan 24 jam. Hal ini memberi dampak pada perbedaan waktu di suatu wilayah, khusus untuk wilayah Indonesia. Berada di 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Sehingga Indonesia memiliki pembagian waktu berapa banyak? 3. Antara lain? WIT, WIB. Oke, nomor 5. Ini nomor 5 ya. Perbedaan WIB dan WIT. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. 2. GMT Barat berapa? Apa? Apa tadi? UTC. Universal Time Coordinate. WIB berapa? UTC 7 ya. 7. Oke. Berarti kalau satu UTC berapa derajat? 15. Ya, satu UTC tadi 15 ya, 15 derajat ya. Artinya kalau 15 derajat selisihnya 1 jam. Lalu 360 derajat 24 jam. Oke. Demikian, besok kita masuk ke revolusi. Ada pertanyaan? Tidak. Hari ini pengayaan apa Kak, Mister? Mister, saya mau tanya satu. Satu angkat tangan. Oke, Windy dulu. Kan kemarin saya sudah kumpul buku IPS yang tugas itu nanti boleh diambil hari ini boleh kan? Pas sekali pengayaan. ya. Boleh. Oke. Ya, Mister, kemarin saya lupa kumpul, boleh nanti kah? boleh Wesley. Yang lain? Angkat tangan ya kalau Saya baru juga ini. mau kumpul. Apakah hari ini ada pengayaan? Ada. Pengayaan apa, Mister? PJOK dan juga IPA. Silakan bawa buku PJOK, buku IPA-nya juga. Jangan sampai tidak datang ya. Mister Reta sama Mister Ipon, Mister. Yes. Ini bulan Mei kalian sudah UAS. Ini, ayo. Jadi harus banyak-banyak datang ya. Jadi kita ujian tiap bulan. Betul sekali, Okta. Jadi bulan Maret kemarin PTS. Bulan depan itu sudah PAS. Bulan Mei nanti US. Iya. Bulan berikutnya juga libur. Mister, UAS itu apa? Mister ulang tahunnya kapan? Ujian sekolah. Mister ulang tahunnya masih lama, Windy. Iya, tanggalnya tanggal berapa? Saya tahu. Mei. Saya tahu itu Mei, tapi saya lupa tanggal berapa. Tanggal 13 ke 12 ya, tuh. 21 atau 22 ya? 15 kah? 15 kah? Sabar. Kayaknya ya. Sabar. 23 sih. Sabar. Kenapa kalian tanya-tanya? 21 tuh, Mister. Saya tuh tahu. Wah, Mister tertulis. Ya, 21. Makanya 13 kan? Saya tahu. J bukannya 21 Mei. Jadi Yang 13 atau itu bapaknya Mister jadi gak kalau sih? nggak salah Wesley ulang tahun 13 Mei. Itu adalah hari terakhir ujian sekolah. Hahaha. Pasti ulangan matematika.
Semoga ya. Oke, jadi perayaannya 2 kali ya Wesley ya. Satu untuk ulang tahun, satu perayaan setelah. Enggak lah. Bisa gitu. Nanti Raya. kalau Satu lagi ulang tahunnya papanya Mister. Oh iya betul ya. Ji, Mister lupa sendiri, ya ampun. Enggak maksudnya banyak sekali yang ulang tahun di bulan Mei. Papanya Okta. Larry. Gweneth juga, adiknya Gweneth juga. Gweneth ulang tahun Mei. Mr. Louis, mamanya. Mister. Bapaknya Sejak Larry. kapan Gweneth Mei? Papa ulang tahun tanggal 28 juga sama Namanya kayak Gweneth. Iya makanya Mr. Louis ulang tahun Mei. Banyak ya? Tahu April. Banyak sekali. Ya nanti siapin aja. Enggak lah. Oke. Siapin apa? Ada lagi pertanyaan? Terakhir, Mister mau tunjukkan 2 hal penting. Yang pertama adalah tentang tugas matematika. Wait. Jangan keluar dulu ya. Ya. Belum juga berdoa. I want to explain you about this. about this morning. About this morning. Ya, this one. Jadi kalau contohnya kamu buka di tugas untuk hari Minggu adalah tugas matematika. Ya, Mister sudah jelaskan ya, ini terkait tentang proposal statistika. Nah, Mister sudah kasih formatnya. Kemarin sudah ada yang bertanya juga. Kamu isi aja, misalnya namamu adalah Wesley, misalnya Ibu Wesley ya. Wesley nama lengkap, terus judul yang kamu akan teliti, silahkan kamu cek. Jangan susah-susah, yang gampang-gampang aja. Rata-rata. Neliti bunga bisa nggak sih? Rata-rata tinggi anak 5 hop misalnya, atau jumlah fans BTS versus anime di Dari mana bisa tanya itu kah? Harus pakai kelas ya, sampelnya jangan terlalu banyak, kelas aja, kelas. Misalnya kamu mau teliti di kelas kita 6 love. Nah, atau Mister hobi favorit anak 6 love, atau makanan kesukaan. Jadi kalian cari sendiri. Jangan terlalu susah. Jadi sampelnya itu maksimal 1 kelas saja. Jangan terlalu luas ininya. Jangan kamu survei 1 sekolah, jangan. Pokoknya kelas ya batasnya. Kemudian tujuan penelitiannya mungkin kamu mau tahu, supaya 1 untuk Mister, ininya boleh tunjuk kami kalau wawancaranya boleh sekelas kan, Mister, sekelas aja, sekelas ini saja. Sabar. Tujuannya yang pertama yang jelas ya untuk tugas matematika. Kemudian yang kedua baru kamu sesuaikan dengan judulmu untuk mengetahui ya rata-rata tinggi ya misalnya. Nah tekniknya pengumpulan datanya kan ada 4 yang kita pelajari ya, observasi, kuesioner, wawancara, atau dokumen. Kalau Mister aku maunya nanti kuesioner dan wawancara, centang 2-2. Nah pilih dua-duanya. Kemudian penjelasannya nanti kamu, di sini kamu jelaskan, nanti saya akan membuat Google Form misalnya, atau yang lain-lain. Tanya langsung. Nah, kira-kira kalau contohnya rata-rata tinggi anak 65 hop, itu teknik data analisis datanya yang mana? Mean, median, atau modus? Kalau rata-rata tinggi. Halo? Halo. Kalau rata-rata itu mean, median, atau modus? Hey. Median. Kok median? Ya, mean ya, rata-rata itu mean. Mean, rata-rata tinggi anak. Ya, misalnya aku mau meneliti tentang hobi favorit anak 6 love. Berarti analisis datanya kira-kira median, modus, atau mean?
Min. Hobi loh, hobi paling banyak. Hobi paling banyak. Median. Median atau modus? Median. Median lagi. Modus. Modus. Iya, artinya nilai yang paling sering muncul. Misalnya nasi goreng. Min. Modus kalau contohnya yang paling banyak. Modus. Nah, kamu jelaskan. Oke. Nah, tekniknya bisa nanti kamu Berat badan anak murid lo. lampirkan data Berat dengan badan. bentuk diagram. Nanti Mister T mau buat diagram batang, misalnya diagram batang boleh. Paham ya? Dan yang terakhir nanti metode presentasinya kamu tulis aja. Mister, aku nanti mau buat pakai PPT, Excel, atau Word. Paham? Inilah yang disebut dengan perencanaan. Itulah yang disebut dengan tahap perencanaan dalam memulai penelitian statistik. Dikumpul hari Minggu. Oke? Jangan sampai. Mister sudah kasih Semuanya, informasi. Mister. Yes, semuanya. Kumpul di Gmeet. Atau perencanaannya dulu? Perencananya aja dulu, nak. Ya, baterai iPhone Mister udah mau habis. Kita tutup. Oh iya, satu lagi. Mister lupa mau jelasin apa. Aku mau jelasin ini tadi. Jangan lupa untuk melihat namamu yang belum mengumpulkan tugas. Share this ya di grup ini ya. Yang pidato saya belum. Hari ini saya mau bikin. Yo, Mister, yang pidato hari ini saya mau bikin nanti malam. Bikin tapi di sebelah baru. Wait ya. Kok nanti malam nanti aja selesai itu. Save that before. Sama tugas statistika sudah saya tulis di komen. Sama. Aduh, mana sih ini? Oh, ini daftar tugas siswa yang belum kumpul. I hope this better ya. Aduh, not this. Aku sudah kirim di grup WhatsApp. So, nanti kamu bisa cek lagi. Miss juga sudah simpan dia punya file. Ya, yes. Jadi kamu lihat yang warna merah itu adalah siswa yang belum mengerjakan tugasnya. Deskripsi tugasnya itu Semua tugas yang mana, Mister? Nah, nanti Mister kirim lagi ulang ya. Besok itu adalah the day kita akan bagikan raport ya. So, malam ini adalah batas terakhir kalian mengerjakan tugas itu supaya aku bisa masukin ke raport besok. Mr. Robin kirim di grup yang mana? Saya bisa lihat. Ada di grup WA. Aku. Jadi di sampul lain. Oke, lanjut. Itu aja. Mister. Apa? Mister, tugas pidato sih selesai. Selesai? Oke, coba cek lagi nanti daftarnya. Enggak, terakhir. Tugas pidato pakai baju seragam sekolah yang apa? Boleh, apa aja. Pakai nggak harus pakai seragam juga nggak apa-apa ya, it's okay. Saya pakai baju bola, Mister. It's okay. Oke. Oh, berarti kalau pakai baju rumah nggak apa-apa? Ya, Batanya sudah ngantuk, ini mau tidur nanti pengen saya habis waktu. Ji mau pengayandang. Silakan Mister mau tunjuk Wesley. Berdoa bahasa Inggris, Wes. Ya, baik teman-teman. Kita selesai, mari kita berdoa. Mister, nanti aminnya saya nanti ke Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar. Berkati supaya apa yang kami pelajari bisa kami ingat dengan baik, Tuhan Yesus. Berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Berkati mereka, hanya dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amen. Oke, thank you so much Wesley. Ya, demikian podcast kita. See you tomorrow ya.
kita belajar revolution. Mister, revolusi itu pasti IPA mas, udah jadi pengganti kayak bahasa Indonesia. No, bahasa Indonesia itu kita udah pernah pelajar lagi. Kita mau kejar materi, Wesley. Apa yang sudah kita pelajari? Karena kita dikit lagi udah mau ulangan, baru di awal buku D. Oke. Kalau ketemu mau ulang pelajaran itu. Bye-bye. Oh, istirahat ya. Bye, Mister. Mandi itu mau ke pengayaan. Bahasa malas ya. Mas, Jangan lupa.